Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan, kebersihan sesuai dengan anjuran pemerintah tetap di rumah untuk memutus rantai corona. Baiklah, pada kesempatan ini Pak Slamet ingin menyampaikan materi pembelajaran menyusun perencanaan bisnis. Perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai atau yang telah ditetapkan untuk dicapai. Kemudian kalau dikaitkan dengan perencanaan bisnis berarti bahwa kegiatan orang atau badan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di sini tujuannya adalah profit oriented karena di situ di belakangnya ada ditambah dengan bisnis. Anak-anakku sekalian, bahwa perencanaan itu merupakan hal yang vital untuk keberhasilan manajemen. Karena perencanaan itu atau planning bagian dari fungsi manajemen yang sangat vital yang dikenal dengan POAK, yaitu planning, organizing, actuating, controlling. Planning merupakan pedoman untuk melakukan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh orang-orang atau badan yang terlibat di manajemen. Dengan adanya planning akan disusun struktur organisasi. Dalam struktur organisasi itu akan ditempatkan orang-orang atau tenaga kerja sesuai dengan job description-nya. Setelah dibuat struktur organisasinya, maka orang yang ditempatkan di pos-posnya itu melakukan kegiatan atau actuating yang dikenal dengan kontrol. Dengan actuating, setelah actuating dilakukanlah controlling agar semua kegiatan yang dilakukan atau yang dilaksanakan bisa terkontrol dengan baik. Nah, ini agar bisa melaksanakan controlling dengan baik, maka di-crosskan dengan planning yang sudah ditetapkan. Menyimpang atau tidak itu sudah digariskan di planning. Berikutnya, anak-anakku sekalian, agar perencanaan itu sesuai dengan yang diharapkan, maka biasanya akan dalam membuat perencanaan itu akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dikenal dengan 5W plus 1H. Yang pertama yaitu what, apa yang akan dilakukan, tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian dikenal yaitu dengan siapa yang akan melakukannya, orangnya siapa ini yang tepat. Kemudian kapan akan dilaksanakan, di mana perencanaan itu akan dilaksanakan, dan bagaimana perencanaan itu akan dilaksanakan. Lah itu sebelum membuat perencanaan biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan itu. Anak-anakku sekalian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat perencanaan agar perencanaan itu minimal untuk menghindari kegagalan. Ya. Untuk agar perencanaan itu dapat berhasil sesuai dengan yang kita inginkan. Biasanya yaitu memperhatikan dengan forecasting atau ramalan bahwa seorang perencanaan itu harus lihai untuk memprediksi di masa yang akan datang, walaupun kejadian di masa akan datang itu sulit untuk diprediksi. Contohnya wabah corona, siapa tahu datang secara cepat mengguncang dunia, termasuk di Indonesia terkena dampaknya dari semua sendi
menglunglakan atau membuat lunglai atau membuat sendi kehidupan itu akan menjadi kurang bergairah. Keadaan perekonomian juga lesu. Semua kegiatan terhenti. Nah, makanya untuk membuat ramalan itu memang itu 100% tidak bisa, tapi mendekati alangkah lebih baiknya. Kemudian dalam membuat perencanaan itu ada target yang jelas, tujuan akan yang dicapai juga jelas, waktunya juga tepat, prosedur kerjanya juga jelas, rutenya juga jelas, sehingga dalam melaksanakan juga lebih mudah. Dan semua itu juga didukung oleh budgeting. Budgeting pun juga harus mendukung, harus mencukupi. Dan juga enggak kalah pentingnya bahwa dalam membuat perencanaan itu harus bersifat aktualitis, realistis, tidak boleh melebih-melebihkan, berbahaya. Kalau kita tidak sesuai dengan kemampuan dalam membuat perencanaan itu, maka akan kegagalan akan lebih besar. Dan satu lagi yang penting juga bahwa membuat dalam perencanaan itu harus bersifat fleksibel, mengingat kejadian di masa yang akan datang itu sulit untuk diprediksi. Makanya bahwa perencanaan itu harus bersifat fleksibel, mudah menyesuaikan diri jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, saya kira sudah cukup dan mudah-mudahan anak-anak jelas. Jika kurang jelas bisa ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Untuk materi berikutnya kita jumpa lagi di video berikutnya, yaitu dengan aktivitas bisnis. Saya kira cukup sekian dan selalu jaga kesehatan, selalu berbuat atau menjaga kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa video berikutnya.